Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang penjadwalan proses dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Sani Wijaya Eskom dengan anggota yang pertama Hamsan Rositayo Sepine Hutasoid, yang kedua Yeni Widya Astuti, yang ketiga Yosefina Venus, yang keempat Karisma Sulistia Dwi Amanatun, dan yang terakhir Andelva Maldini. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan terbagi menjadi beberapa proses, di antaranya FCFS atau First Come, First Served, PSJF atau Preemptive Shortest Jobs First, NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Jobs First, HPRN atau High Class Penalty Ratio Next, dan RR atau Round Robin. Yang pertama yaitu metode penjadwalan proses FCFS adalah algoritma penjadwalan proses sistem operasi dan mekanisme manajemen routing jaringan yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri berdasarkan urutan kedatangan mereka. Yang pertama yaitu contoh dari penjadwalan proses FCFS. Di mana langkah pertama jumlahkan seluruh burst time, yaitu 5 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 6, ditambah 6, dan ditambah 2, yaitu 27. Di mana 27 ini adalah jumlah kolom yang akan kita buat. Selanjutnya, proses yang berjalan pertama yaitu P1, karena memiliki arrival times terkecil yaitu 0, dengan lama proses atau burst time yaitu 5, di mana P1 dimulai dari 0, dan finish time pada 5. Dengan respon time yang dapat dicari dengan menggunakan rumus FT dikurang AT, berarti 5 dikurangi dengan 0, yaitu 5. Kemudian proses kedua yang berjalan, yaitu P2, dengan arrival time 1 dan lama proses yaitu 3, di mana P2 dimulai dari 5 dan finish time pada 8, dengan respon time yaitu 8 dikurang 1, yaitu 7. Selanjutnya proses yang berjalan adalah P6, karena memiliki arrival time 1 dan burst time 6, berarti P6 berjalan dari 8 dan finish time pada 14. Dan respon time dari P6 adalah 14 dikurang 1, yaitu 13. Selanjutnya, proses yang berjalan adalah P5, karena memiliki arrival time 2 dan lama proses yaitu 6. P5 dimulai dari 14 dan finish time pada 20. Respon time pada P5 yaitu 20 dikurang dengan 2, yaitu 18. Selanjutnya proses yang berjalan adalah P4 dengan arrival time 3 dan lama prosesnya yaitu 1. Berarti P5, P4, start time mulai dari 20 dan finish time pada 21. Dengan respon time yaitu 21 dikurang dengan 3 adalah 18. Proses keempat yang berjalan yaitu
Proses yang berjalan selanjutnya yaitu P3 dengan arrival time 4 dan burst time 4, dimulai dari 21 dan finish time pada 25. Dengan respon time yaitu 25 dikurangi dengan 4 yaitu 21. Selanjutnya proses yang berjalan terakhir yaitu P7 dengan arrival time 5 dan lama proses yaitu 2. Dimulai dengan start time pada 25 dan finish time pada 27. Respon time pada P7 yaitu 27 dikurangi 5, yaitu 22. Selanjutnya, kita mencari TI, di mana TI adalah sama dengan jumlah TI sama dengan jumlah RT, yaitu 104. Sigma TR atau jumlah TI per jumlah proses, yaitu 104 dibagi dengan 7, yaitu 14,8. Baiklah, nama saya Karisma Sulistia Dwi Amanatun dengan NIM 802010009. Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan proses dengan metode algoritma NPSJF. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian NPSJF. NPSJF adalah penjadwalan antrian dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau yang tersingkat. Jadi, makin pendek prosesnya dan makin tinggi juga prioritasnya. Langkah pertama di sini kita akan menjumlahkan terlebih dahulu burst time-nya atau lama prosesnya, yaitu 5 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 2, sama dengan 27. Selanjutnya, kita akan menambahkan tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan dari burst time. Dan membuat juga kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan dari burst time yang kita jumlahkan tadi. Pertama di sini kita akan menjalankan terlebih dahulu P1 karena P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0 dan lama proses yaitu 5. Jika P1 telah dijalankan, di sini kita akan mendapatkan ST dan FT dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapatkan ST yaitu 0, kemudian FT-nya 5. Kemudian jika kita ingin mengetahui RT, yaitu FT dikurang dengan AT, yaitu 5. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan proses P4 karena memiliki burst time atau lama proses paling terkecil yaitu 1. Jika P4 sudah dijalankan, maka kita akan mendapatkan ST dan FT. Dilihat dari kotak yang berdasarkan warna proses, maka P4 ST-nya didapatkan adalah 5. Kemudian FT-nya 6. Jika ingin mengetahui RT, sama dengan rumusnya yang pertama tadi, FT dikurang AT. Jadi RT dari P4 adalah 3. Kemudian proses selanjutnya kita akan menjalankan P7 karena dia memiliki burst time paling kecil setelah P4.
Jika sudah dijalankan di sini kita akan mengetahui berapa ST dari P7, yaitu 6. Kemudian kita akan mengetahui FT-nya, yaitu 8. Cara untuk mengetahui RT sama dengan yang tadi, FT dikurang AT berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya, proses yang keempat kita akan menjalankan proses dari P2, yaitu memiliki burst time terkecil setelah P7, yaitu 3. Jika P2 telah selesai, maka kita akan mendapatkan ST dan FT. Dilihat dari kotak berdasarkan warna proses, maka didapatkan ST dari P2 adalah 8. Kemudian saat selesai adalah 11. Kemudian kita akan kemudian RT dari P2 11. HPRN. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preemsi. Pada teknik HPRN, jika waktu tiba proses sama, maka untuk langkah awal proses yang memiliki lama proses terpendek yang dilayani. Jika waktu tiba proses berbeda, maka untuk langkah awal proses yang tiba duluan yang dilayani. Penentuan pada proses tertentu, proses mana yang perlu dilayani oleh prosesor dengan melihat proses yang memiliki rasio penalti tertinggi. Rumus S sama dengan FT dikurang AT, RP sama dengan S tambah BT dibagi BT. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu burst time-nya untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 27. Maka didapatlah lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya, buatlah kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan seluruh burst time. Jalankan proses yang pertama kali masuk, yaitu P1. Proses P1 dijalankan selama 5 ms, sesuai pada BT-nya. P1 dimulai dari 0 dan finish di 5. Maka dapat diketahui RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, melakukan perhitungan rasio. Gunakanlah tabel bantu untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian masukkan rumusnya S sama dengan FT dikurang AT, RP sama dengan S ditambah BT dibagi BT. Karena FT diketahui hanya P1 yaitu 5, maka seluruh FT pada perhitungan S dinyatakan 5. Didapatlah hasil RP yang terbesar yaitu P4, maka P4 dijalankan sebanyak 1 ms. P4 dimulai dari 5 dan finish di 6, dan RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3, maka P4 selesai. Selanjutnya kita ambil FT yang terbaru yaitu 6 untuk menghitung S, dan didapatlah RP yang terbesar yaitu P2, maka P2 dijalankan sebanyak 3 ms. Berikutnya waktu sia-sia P3 didapat dari FT dikurang AT yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5, dan RP nya didapat dari S tambah BT dibagi BT yaitu 5 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,2. Pada P5 nya 9 dikurang 2 sama dengan 7, RP nya S tambah BT dibagi BT yaitu 7 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,1, dan begitu seterusnya. Dan didapatlah RP terbesar dengan nilai 3 pada P7. Kemudian P7 dijalankan sebanyak 2 ms. Langsung dapat diketahui bahwa P7 dimulai dari 9 dan finish di 11. RT-nya FT dikurang AT yaitu 11 kurang 5 sama dengan 6. Selanjutnya, waktu sia-sia P3 didapat dari FT dikurang AT yaitu 11 dikurang 4 sama dengan 7. Sedangkan RP-nya didapat dari S tambah BT dibagi BT yaitu 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 0,7. Pada P5-nya 11 dikurang 2 sama dengan 9, RP-nya yaitu 9 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 0,5. Pada P6-nya 11 dikurang 1 sama dengan 10, RP-nya 10 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 0,6. Didapatlah rasio terbesar penalti yaitu P3 sama dengan 0,7. Kemudian P3 dijalankan sebanyak 4 ms. Langsung dapat diketahui P
P3 dimulai dari 11 dan finish di 15. RT-nya yaitu FT dikurang AT sama dengan 15 kurang 4 sama dengan 11. Maka P3 selesai. Selanjutnya, waktu sia-sia P5 didapat dari FT dikurang AT yaitu 15 kurang 2 sama dengan 13. Sedangkan RP-nya didapat dari S tambah BT dibagi BT yaitu 13 ditambah 6 sama dengan 6. Dibagi 6 sama dengan 3,1. Dan P5-nya 15 dikurang 1 sama dengan 14. RP-nya yaitu 14 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 3,3. Dan didapatlah RP dengan nilai tertinggi yaitu P6 sama dengan 3,3. Nyalakan proses P6 sebanyak 6 ms. P6 dimulai dari 15 dan finish di 21. RT-nya didapat dari FT dikurang AT yaitu 21 dikurang 1 maka 20. Maka P6 selesai. Sisa proses yang tersisa adalah P5. Nyalakan P5 selama 6 ms maka P5 selesai. Proses P5 dimulai dari 21 dan finishnya di 27. RT-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya langkah terakhir yaitu menghitung nilai TR dan TI. TI sama dengan jumlah seluruh RT yaitu 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 78. TR sama dengan TI dibagi jumlah proses yaitu 78 dibagi 7 sama dengan 11,1. Baik, kita masuk ke penjadwalan round robin. Jadi penjadwalan round robin itu adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian, yang mana pengerjaannya dilakukan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi, prosesor, dan yang belum akan menunggu antriannya. Langkah pertama, jumlahkan terlebih dahulu burst time. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 27. Kemudian, buatlah kolom berjumlah 27 sesuai dengan burst time yang didapat. Perhatikan kuantum. Kuantum pada soal ini berjumlah 2, maka proses penjadwalan hanya boleh dilakukan sebanyak 2 milisecond atau 2 ms. Dan apabila ada sisa, maka mereka akan mengantri. Proses P1. Proses P1 berjalan sebanyak 2 ms. Karena lama prosesnya 5, maka proses P1 tinggal 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3, sisanya akan mengantri. Karena dimulai dari 0, maka ST didapat sebesar 0. Begitu juga dengan P2. Pada P2 dan P6 memiliki AT yang sama, sehingga kita harus memperhatikan burst time. Karena burst time terkecil terdapat di P2, maka yang kita jalankan terlebih dahulu adalah P2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sisa 1 maka akan mengantri. Karena dimulai dari 2, maka ST didapat sebesar 2. Begitu juga pada P6. Pada proses P6, burst time sebesar 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sisanya akan mengantri. Karena dimulai dari 4, maka ST didapat sebesar 4. Begitu juga pada P5. Pada P5, burst time sebesar 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sisanya akan mengantri. Karena dimulai dari 6, maka ST didapat sebesar 6. Pada proses P4, karena burst time yang didapat sebesar 1, maka pada proses P4 dinyatakan selesai. Dimulai dari 8, berakhir di 9. Untuk mendapatkan RT, kita cukup mengurangi antara FT dan juga AT. 9 dikurang dengan 3 sama dengan 6. Begitu juga pada proses P2. Pada proses P2, ST dimulai 2 dan berakhir di 16. 16 dikurang 1 sama dengan 15. Maka P2 dinyatakan selesai. Begitu juga pada P7. P7 dimulai pada 11 dan berakhir di 13. 13 dikurang 5 sama dengan 8. Maka P7 dinyatakan selesai. Begitu juga pada P1, dimulai pada 0 dan berakhir di 23. 23 dikurang 0 sama dengan 23. Begitu juga pada P3, dimulai pada 9 dan berakhir di 22. 22 dikurang 4 sama dengan 18. Begitu juga pada P6, dimulai pada 4, berakhir di 25. 25 dikurang 1 sama dengan 24. Dan yang terakhir, P5, dimulai pada 6, berakhir di 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25.
Ketika kita sudah mendapatkan antara RT, FT, dan juga ST, maka kita harus menjumlahkan RT untuk mendapatkan TI. 23 ditambah 15, ditambah 18, ditambah 6, ditambah 25, ditambah 24, ditambah 8, sama dengan 119. Untuk mendapatkan TI, kita cukup membagi antara TI dan juga proses.